Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah Masjid Al-Burhan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah, diberi kemudahan, diringankan langkah kaki kita, dilapangkan dada-dada kita, sehingga kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Masjid Al-Burhan ini harus disyukuri. Karena dulu kita ngaji 6 tahun yang lalu mungkin Pak Dar ya, itu kita keliling dari rumah ke rumah. Sekarang alhamdulillah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan dengan perjuangan pengurus yang luar biasa. Alhamdulillah sekarang kita bisa memiliki masjid ini adalah perjuangan yang luar biasa yang harus disyukuri dan harus disupport kegiatannya. Mudah-mudahan siapapun yang ikut andil dan juga memakmurkan masjid ini seperti yang difirmankan, seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khair. Sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang diberi naungan pada hari di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya orang-orang yang calon akan diberi naungan pada hari kiamat. Ketika manusia kepanasan, maka ada orang yang diberi naungan, adem, tidak ngerasakan panas. Di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya gumantung di masjid. Mikiri masjid, ini apanya yang kurang gena. Iki mikir kurang enak misalnya, alhamdulillah enak ya mikir. Iki contoh tok iki. Misalnya mikir kok kurang enak, dipikir gimana caranya miknya jadi enak. Kok karpetnya kok kurang, bagaimana supaya karpetnya penuh. Hatinya bergantung di masjid. Bagaimana supaya makmur, bagaimana kalau adzan saya sudah di sana. Jadi pikirannya itu mikirin masjid aja. Nah, ini calon orang yang akan dapat naungan pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Para hadirin, kita lanjutkan kajian kitab Ushulus Sunnah
karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kitab ini seperti dikatakan Imam Abu Ya'la Al-Hambali. Kata Imam Abu Ya'la Al-Hambali mengomentari kitab ini, "Lau ruhila ila Sin fi talabiha lakana qalila." Seandainya diadakan perjalanan dari Arab sampai ke Cina untuk mencari kitab Ushulus Sunnah ini, lakana qalila, niscaya itu masih terlalu sedikit harganya. Seandainya harus ditempuh perjalanan dari Arab ke Cina, tujuannya mencari kitab ini, maka perjalanan yang jauh itu masih termasuk sedikit. Saking apanya? Mahalnya kitab ini. Nah, ini kitab yang luar biasa. Lah, seingat saya ya, saya tadi buka YouTube saya kok terakhir 32. Terus katanya Pak Der juga 32. Setelah saya baca lagi kok kayaknya sudah ya. Ternyata 42 gitu Pak ya. Berapa? 40 ya. Oke. 40 berarti berkaitan sama pelaku dosa besar. Kita ulangi 36 secara singkat supaya nyambung. Saya baca 36. Wala nashhadu ala ahadin min ahlil kiblati bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin. Ahlus sunnah kita ini tidak boleh mempersaksikan seseorang ini dari kalangan ahli kiblat, orang Islam, dengan amal yang ia lakukan, dia ini masuk neraka atau masuk surga, tidak boleh. Misalnya nggih, jenengan lihat orang ngelakoni amal soleh, terus sampean ngomong ini, wong iki lo calon penghuni surga, gak oleh. Ngomong ngono gak oleh. Sampean wong mendem, orang minum minuman keras, terus sampean ngomong gini, iki wong calon penghuni neraka, ndak boleh ngomong kayak gitu. Paham nggih? Jadi nggak boleh memastikan ahli kiblat, maksudnya orang Islam, dengan amalannya ini calon neraka, ini calon surga, nggak boleh. Tetapi narjulis soleh, kalau orangnya baik, kita doakan berharap insya Allah orang ini dapat surga. Wa nakhafu alaihi, dan kalau orangnya itu rusak, maka kita khawatir. Adapun menjazmkan, memastikan, tidak boleh. Fulan mati syahid, tidak boleh. Fulan mlebu neraka arek iki, tidak boleh ngomong kayak gitu. Ya, nggak boleh memastikan ahli kiblat dia masuk surga atau masuk neraka, kecuali, nah, ada kecualinya. Kecuali orang-orang yang sudah dinas melalui teks Al-Quran atau teks hadis Nabi Muhammad SAW bahwa dia penghuni surga atau penghuni neraka, baru boleh. Bisa dipahami? Contoh, kita boleh nggak ngomong Fir'aun ahli neraka? Boleh, nggak boleh kita ingkari karena Al-Quran yang berbicara itu. Abu Lahab masuk neraka, boleh nggak? Boleh, karena ada ayatnya. Tabbat siyada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Abu Bakar surga, boleh? Boleh. Imam Syafi'i masuk surga? Tidak boleh. Memastikan loh nggak boleh, tapi kita berhusnudzon, kita doakan rahimahullah, semoga Allah menempatkan beliau di surga yang tertinggi. Tapi menjazmkan tidak boleh. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Hasan Al-Basri penghuni surga, boleh? Tidak boleh. Tabiin, nggak ada teks dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita berhusnudzon, berpositif thinking, beliau insya Allah min ahlil jannah. Nggak boleh kita. Selama nggak ada nas, nggak ada yang tahu. Masih ingat nggak antum? Ada orang di zaman Nabi melakukan jihad fisabilillah dan gugur dalam peperangan itu. Ya bukan fisabilillah, ikut jihad lah begitu. Kalau fisabilillah kan pasti apa? Baik gitu ya. Ikut jihad. Ternyata dia terbunuh.
Para sahabat mengatakan wajabat, ini masuk surga dia. Tapi kata Nabi apa? Huwa finnar. Sahabat aja bisa kecelik. Ngerti kecelik sampean? Apa kecelik itu? Bisa enggak pas praduganya, apalagi kita. Maka enggak boleh kita lihat pelaku maksiat terus kita katakan anta finnar, enggak boleh. Begitu juga enggak boleh kita lihat orang ahli ibadah kita katakan orang ini masuk surga, enggak boleh. Tidak boleh kita mengatakan fulan masuk surga, fulan masuk neraka kecuali yang ada nas, teks. Selama enggak ada nas, enggak ada teks, maka kalau orangnya baik, maka kita husnudzon insyaallah penghuni surga. Adapun kalau orangnya rusak, dikhawatirkan dia masuk apa? Neraka. Adapun memastikan tidak boleh. Bisa dipahami nggih? Bisa dipahami nomboten? Wa nakhafu 'alal musii'il mudnib, dan kita khawatirkan para pelaku dosa. Wa narju lahu rahmatullah, tetap kita harapkan agar mendapatkan ampunan atau rahmat Allah. Karena begini Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah pada pertemuan lalu kalau enggak sudah saya jelaskan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak boleh mengkafirkan pelaku maksiat. Mahmakana maksiat. Betapapun besarnya maksiatnya, selama tidak sampai kepada derajat kekufuran, gak boleh diapakan? Kekafirkan. Bisa dipahami nggih? Beda dengan khawarij, kan gitu kemarin. Wa man laqiyallaha bidzanbin yajibu lahu bihin nar taiban ghairu musirrin alaihi fa innallaha yatubu alaihi. Barang siapa bertemu Allah dengan membawa dosa, yang dosa itu bisa menyebabkan dia masuk neraka. Taiban, tapi dia dalam kondisi bertobat. Dia bertobat kepada Allah. Ghairu musirrin alaihi, tidak menerus-neruskan apa yang maksiat yang ia lakukan. Fa innallaha yatubu alaihi, Allah menerima tobatnya. Karena di antara nama Allah adalah apa? At-Tawwab, Al-Ghafur. At-Tawwab, zat yang maha menerima taubat. Al-Ghafur, zat yang maha mengampuni. Afu, ya, maha maafkan. Wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala menerima tobat hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Ya, di sini ada ghufran, ada afu. Ada maghfirah, ada afwu. Maghfirah artinya ampunan, afwu artinya pemaafan. Perhatikan saya. Ketika kita ada di 10 terakhir bulan Ramadan, malam-malam, Siti Aisyah pernah tanya ke Nabi. Kalau kita di 10 terakhir bulan Ramadan, yang kita baca apa ya Rasulullah? Ya, barangkali menepati Lailatul Qadar, kan begitu kan? Yang diajari Nabi apa? Doa yang diajari Nabi apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau itu afu. Yuhibbul afwa, sangat mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah dosaku. Kenapa Allah tidak mengatakan Allahumma innaka ghafur yuhibbul ghufran faghfirli? Paham maksudnya? Kenapa pakai kata afu kok tidak ghafaro yaghfiru? Kan artinya kan mirip. Bisa dipahami sampai sini? Kenapa Rasul ngajari Aisyah kalimat afu? Kata para ulama, afu itu lebih tinggi dari ghufran. Bisa dipahami nggih? Allah maghfirli sama Allahumma fa'fu anni. Afu sama maghfirah itu tinggi afu. Apa bedanya Ustaz? Makanya kita kalau malam 10 terakhir Ramadan kan sering kita dengarkan orang doa kayak gitu kan. Karena itu diajarkan Nabi kepada Aisyah. Allahumma innaka apa tadi? Afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Kata para ulama, bedanya di mana? Bedanya kalau maghfirah itu diampuni.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Nah, kalau aku ngomong sampai mana bukan berarti aku lupa lah ya, tapi sampean supaya kembali materi. Bedanya maghfirah sama afu. Kalau maghfirah itu diampuni, tapi catatannya masih ada. Sampean dimaafkan, tapi catatannya sampean dulu pernah naudzubillah min dzalik misalnya melakoni maksiat A, maksiat B, maksiat C, enggak dihapus sama Allah. Tapi diampuni, tapi masih ada catatannya, kejelekannya masih ada. Itu maghfirah. Tapi kalau apa? Afu, diampuni dan catatannya dihilangkan. Enggak ada. Lah, Allahu wa ya'fu anis sayyi'at. Allah itu mengafu, memaafkan kesalahan-kesalahan hamba. Makanya perhatikan, apa yang paling menggembirakan Allah? Salatmu? Bukan. Sedekahmu? Bukan. Zakatmu? Bukan. Tapi yang paling menggembirakan Allah adalah, masih ingat sebuah hadis itu? Dalam hadis dikatakan, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar lebih gembira daripada gembiranya seseorang membawa perbekalannya, naik kendaraan di tengah padang pasir yang luas, kemudian hilang kendaraannya. Di situ ada makanannya, di situ ada minumannya, ada perbekalannya, terus hilang kendaraannya itu. Dia cari ke sana kemari, nggak ketemu-ketemu, sampai kelelahan dia, terus apa? Putus asa, tertidur. Ketika bangun-bangun ternyata kendaraan itu balik lagi. Langsung dia pegang talinya, saking gembiranya hamba ini mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu hambaku dan aku itu Tuhanmu. Saking gembirai sampai salah omong. Kualik. Lah, senenge hamba sing koyok ngene. Coba bayang no Pak, uang bawa kendaraan tunggangan, ada perbekalan, makanan, minuman, terus di tengah padang pasir hilang. Ya pasti pikirannya orang ini apa? Mati. Mati Pak, di tengah padang pasir, di tengah tanah lapang, nggak ada minuman, nggak ada makanan, bisa mati. Terus ketemu, saking senengnya dia mengatakan, ya Allah, engkau itu hambaku, aku ini Tuhanmu. Saking senengnya sampai salah omong. Lah kata Allah, senenge wong sing koyok ngene iki luwih seneng aku ketika aku melihat hambaku bertobat. Makanya amalan yang paling istimewa diantaranya adalah mengakui dosa. Mengakui dosa itu amalan luar biasa. Dan sering saya sampaikan, mungkin di tempat ini bolak-balik saya sampaikan. Hasan Al-Basri didatangi oleh seseorang. Ada 4 orang datang ke Hasan Al-Basri menceritakan musibahnya masing-masing. Yang pertama berkata, wahai guruku, telah lama Allah tidak menurunkan hujan. Kita dilanda kemarau yang sangat panjang, sehingga tumbuhan-tumbuhan gersang dan hewan-hewan ternak mati. Apa wasiatmu? Kata Hasan Al-Basri, pulanglah, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang orang ini. Datang orang yang lain. Wahai gurunda, sesungguhnya telah lama Allah menimpakan kemalangan, kefakiran, kemelaratan kepada kami. Berikan wasiatmu agar kemalangan, keruwetan hidup, kemelaratan diangkat oleh Allah. Kata Hasan Al-Basri, pulanglah, beristighfarlah, perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Datang orang nomor 3. Wahai guru, bagaimana ini? Aku sudah tua tapi belum memperoleh anak keturunan. Padahal aku ingin masa tuaku ada anak yang merawat aku. Tapi sampai sekarang
aku belum dikaruniai anak. Tolong berikan wasiatmu wahai guruku, apa yang harus aku lakukan? Perbaiki hubunganmu kepada Allah. Perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah. Datang orang nomor 4. Wahai guru kami, sesungguhnya tanaman-tanaman kami gagal panen. Kami ditimpa paceklik, kekurangan makanan. Berikan wasiatmu wahai guruku. Pulanglah. Perbanyaklah minta ampun, istighfar kepada Allah. Pulang nih orang 4. Coba zaman saiki, zaman sekarang ada orang kena musibah yang kayak gitu, terus datang ke kiai, datang ke ustadz, datang ke tuan guru, kira-kira paling amalannya wakeh. Awakmu kudu ngene. Betul ya? 1 ngene, loro ngene. Ini ndak, minta ampun. Minta ampun. Mungkin kalau kita ya, oh dungane iki Pak, 1, 2, 3. Doa ayat ini Pak, sampean donga iki Pak sekian kali. Ndak ada. Kata Hasan Basri, minta ampun, istighfar. Sampai-sampai ada muridnya Hasan Al-Basri bertanya, wahai gurunda, telah datang kepadamu 4 orang membawa masalah hidup yang berbeda-beda. Tapi kenapa solusinya kok cuma 1? Beristighfar, minta ampun sama Allah. Apa hubungannya hujan gak turun dengan minta ampun, istighfar? Apa hubungannya kemelaratan, kefakiran dengan istighfar? Apa hubungannya gak punya anak dengan istighfar? Apa hubungannya gagal panen dengan istighfar? Kenapa solusinya kok cuma 1? Kata Hasan Al-Basri, itu solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam surat Nuh. Kurang lebih ayat berapa? 9, 10, 11, 12, kurang lebih antara itu. 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, minta ampun sama Allah. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Maha memberi ampunan. Kalau kalian mau beristighfar minta ampun, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan membawa rezeki. Wa yumditkum bi amwal. Allah berikan kepadamu harta yang melimpah. Wa banin. Allah berikan kepadamu anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah berikan kepadamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saya mau tanya, tolong dijawab. 4 hajatnya orang tadi itu ada enggak di ayat itu? Ada. Padahal belum minta apa-apa. Cuma minta ampun. Bukan kok ya Allah berikan aku anak ya Allah. Bukan ya Allah berikan aku harta. Tidak. Suruh minta ampun. Makanya tidaklah datang musibah kecuali karena dosa. Dan tidaklah diangkat musibah kecuali dengan taubat. Itu ada ayatnya lah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpamu karena ulah tanganmu. Banyak orang kalau memahami ayat ini, kalau kena musibah gak gampang nyalano wong. Ngresepi awake dhewe, salahku apa iki. Dulu para salaf berjalan tertusuk duri. Maka para salaf itu mengambil duri dan berkata, wallahi inni la'alamu annaki bidzanbin. Wahai duri, wallah aku tahu tidaklah kau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Wa ma dzalamani rabbi azza wa jalla, karena Tuhanku tidak mendolimi aku. Bapak-bapak, sampean kalau lihat istri sampean kok gak nyenengno ati karena dosa. Jangan didebat istrimu, karena istrimu seperti itu karena dosa kita. Nggak sampai debat itu tambah tukaran terus. Nggak sampai jumpai istri sampean kok berubah dan jengkelkan hati, jangan didebat. Karena itu karena dosa kita. Apa yang kita lakukan, Ustaz? Salat malam, berdoa, minta ampun sama Allah. Insya Allah mari subuh bojomu langsung dadi api.
Sing garekno bojomu iku ngono iku ya dosamu. Ada datang misalnya seorang laki-laki, "Ustaz, ini gimana Ustaz? Istri saya ini begini begitu." Ojo-ojo sampean itu Mas, nakal. Tapi kan gak konangan Ustaz. Nah ya, konangan gak konangan bojomu berubah. Karena tidaklah kerumitan hidup itu datang kecuali karena apa? Dosa yang kita lakukan. Makanya penting minta ampun itu. Sebaik-baik orang yang ditimpa musibah ngakui dosa. Itu dipraktekkan Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika dicaplok ikan paus ngakoni dosa. Ini kuntu minatu. Pokoknya sama kena musibah. Di antara hal yang paling disenangi Allah, mengakui dosa. Sing soro lak ngene to, Pak. Ustaz, saya itu pengen istighfar ngakui dosa. Tapi tak pikir-pikir saya kok gak ketemu dosa saya, Ustaz. Wah, iki lebih bahaya ini. Saya pengen Ustaz benar-benar bisa menghayati nangis, ngakui dosa, minta ampun sama Allah. Tapi tak cari-cari kok gak ketemu Ustaz dosa saya ini. Ini lebih bahaya daripada dosa itu sendiri. Hukuman terberat bagi para pelaku dosa adalah tidak merasa berdosa. Tidak merasa berdosa dari dosa itu hukuman dari Allah. Menyulitkan dia tobat. Bagaimana dia tobat wong dia nggak merasa berdosa. Jadi nggak rumongso dosa itu lebih berbahaya daripada dosa itu sendiri. Itu nggih. Wa man laqiyahu, kita lanjut dulu. Wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi haddu dzalika dzambi fid dunya fa huwa kafaratuhu. Barang siapa berjumpa kepada Allah sedangkan dulu sudah ditegakkan had atas dirinya di dunia. Had itu hukuman. Orang melakukan maksiat bertemu Allah pada hari kiamat, tapi di dunia dia sudah kena had. Had kena apa? Hukuman seperti orang nyolong, mencuri, kalau ada hukum Islam potong tangan. Seorang wanita perawan, gadis berzina, laki-laki jejaka berzina, dicambuk berapa kali? 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata, kok sing apal dah? Mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki kalau belum nikah gadis sama jejaka fajlidu, disuruh menjilid, mencambuk, mendera berapa kali? 100 kali. Tapi kalau sudah punya menikah, terus dia berzina, punya istri, punya suami, zina. As-saykh was-saykhatu idza zanaya farjumuhuma. Pezina, laki-laki perempuan yang sudah nikah, dua-duanya muhsan, terus kok berzina, maka rajamlah sampai mati. Nah, jadi kalau ada yang dihad di dunia, maka otomatis hadnya tadi itu menjadi penghapus apa? Dosa-dosanya. Tetapi had itu harus ada legalitas hukum, tidak boleh perorangan. Misalnya ada orang di kampung ketahuan zina, digerebek terus dirajam rame-rame, tidak boleh. Harus ada apa? Payung hukum. Yang menjalankan harus pemerintah, nggak boleh individu. Kalau individu ya rusak, Pak. Rusak, berantakan nanti, ya kan? Adapun kalau kita belum ada ya kita harus sabar. Harus sabar dan kita tidak boleh main hakim sendiri. Ya, terus. Kama jaa fi khabar an Rasulillah. Wa man laqiyahu musirran ghaira ta'ibin minadz-dzunub allati qad istaujaba bihal uquba fa amruhu ila Allah. Adapun orang mati bertemu Allah pada hari kiamat, dia tidak tobat dari dosa. Mati dalam keadaan tidak bertobat. Yang mana itu dosa yang ia lakukan itu menyebabkan dia harusnya kena hukuman dan tidak sempat ditobati,
berzina, mati dalam keadaan berzina. Minum khamr, mati negak khamr. Berarti dia gak sempat tobat toh. Ini bagaimana hukumnya? Fa amruhu ilallah. Maka perkaranya dikembalikan kepada Allah. Karena itu maksiat, bukan kekufuran atau kesyirikan. Fa amruhu ilallah insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah mau, Allah maafkan. Kalau Allah mau, Allah azab dulu. Allah azab. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni langsung. Kalau Allah berkehendak, Allah azab. Bisa dipahami? Kenapa? Karena dia melakukan maksiat, bukan melakukan apa? Kesyirikan. Wa man laqiyahu min kafirin, adapun kalau seorang berjumpa kepada Allah dalam keadaan kafir, adzabahu, maka pasti diazab, walam yaghfir lahu atau walam yughfar lahu, dan tidak mungkin diampuni. Lihat saya kasih ilustrasi biar lebih paham. Kalau nggak salah ini juga sudah saya jelaskan sih, insyaallah. Perhatikan. Ada orang, Pak, melakukan maksiat. Dia di meja judi ditemani pelacur plus minum minuman keras. Terus mati di tempat pelacuran. Mati di tempat pelacur. Saya mau tanya, ini su'ul khotimah atau husnul khotimah? Su'ul khotimah. Jadi orang, mohon maaf, minuman keras, dia minum, setelah minum langsung nublek, mati. Berarti dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sempat tobat apa tidak? Tidak sempat tobat. Mati dalam kemaksiatan. Ini contoh yang pertama, taruh dulu. Contoh yang kedua, perhatikan. Seorang datang ke Gunung Kawi, minta kaya, pasang sesajen, kasih bunga-bunga, kasih nyembelih hewan, sembelih sambil buat ritual-ritual supaya kaya. Terus dia terpeleset mati. Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Yang pertama su'ul khotimah, yang kedua juga su'ul khotimah. Tapi apakah nilainya sama di mata Allah? Beda. Kalau yang mati minum minuman keras, itu masih memungkinkan diapakan? Diampuni Allah. Kenapa? Karena amalannya yang lain tidak terhapus. Salatnya masih ada. Bakti kepada orang tua masih ada. Sedekah sirri masih ada. Dan tidak dihapus Allah. Tapi kalau orang melakukan apa? Kesyirikan. Mati dalam keadaan syirik. Salatnya hangus, Pak. Betul? Mana dalilnya? Az-Zumar 65. Buka Az-Zumar 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalan. Saya mau tanya nih ya. Ada seorang, lihat, perhatikan. Ada seorang melakukan maksiat di tempat A. Setelah selesai maksiat, dia pulang. Dia sholat, dia makan, baca Quran, ketemu anak istri. Saya mau tanya, ketika dia makan, ketika dia sholat, apakah dia berdosa? Ataukah cukup maksiat tadi ketika dilakukan dia dosanya di tempat tadi itu? Terus dia pulang ke rumah, apakah pulang di rumah dia makan, dia minum, dia tidur, apakah berdosa apa enggak? Enggak, dosanya tadi itu ketika ngelakoni maksiat. Nah omah wis Mario wis. Itu maksiat, Pak. Tapi nek syirik, perhatikan saya. Seorang datang ke Gunung Kawi minta kaya, pasang sesajen, kasih sembelian, melakukan ritual, terus pulang. Wis gak ngelakoni ritual toh, wis mari toh rituale. Sampun rampung, pulang ke rumah, dia makan, dia minum, dia ketemu istri, dia sholat. Pertanyaannya, ketika di rumah tadi dia berdosa apa enggak? Tetap berdosa. Kenapa? Karena keyakinannya di Gunung Kawi tadi masih ada di hatinya. Itu perbedaannya dosa syirik sama dosa maksiat. Makanya kan dalam surat apa itu? An-Nisa berapa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa duna syirik, di bawah syirik. Ya, atau selain syirik.
Bisa dipahami nggih perbedaannya. Warrajmu haqqun ala man zana. Rajam itu hak bagi orang yang berzina. Waqad uhsin, dan dia sudah muhson. Muhson itu satu apa? Menikah, merdeka. Orang merdeka, dia sudah menikah, kok zina? Nah, berarti dia kena hukum zina muhson. Berarti dia bahkan dirajam. Bagaimana cara penetapan rajam? Pertama, pezinanya itu muhson. Muhson itu apa Ustaz? Muhson itu sudah menikah atau sudah punya budak. Dia merdeka, bukan apa? Budak. Kemudian cara penetapannya ada dua. Cara yang pertama iktiraf. Iktiraf. Apa iktiraf itu? Pengakuan. Wahai khalifah, ya Rasulullah, zanaitu. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Tak direken sama Nabi. Ya Rasulullah, aku ini berzina. Terus diulang-ulang. Karepe Nabi, sudah pulang, jangan ngaku, tobat. Tapi terus aku berzina ya Rasulullah. Tohirni. Pertama itu namanya Ma'is. Laki-laki namanya Ma'is. Sudah pernah saya ceritakan ini? Sudah belum Pak? Aku percaya karo Pak Darul. Ya, iktiraf. Nah, kalau iktiraf itu enggak ditanam, Pak. Enggak ditanam, dibiarkan. Maka Ma'is ini bolak-balik disuruh Nabi ngutus seorang lihat Ma'is ini gendeng apa enggak gendeng. Benar-benar dia itu sadar enggak ngelakoni zina. Ternyata benar pengakuannya itu kalau dia berzina. Terus dirajam sama sahabat, enggak kuat dia lari. Dikejar sama sahabat. Kata Nabi, lain kali jangan dikejar supaya dia barangkali dia tobat dan Allah mengampuni dosanya. Karena pengakuan. Karena apa? Berarti larinya dia itu menunjukkan mundurnya dia dari pengakuannya. Berbeda dengan persaksian. Saya ulangi ya. Cara pertama apa tadi? Pengakuan. Cara yang kedua apa? Persaksian. Kalau persaksian nggak pakai mundur-mundur persaksian kok. Makanya ada seorang perempuan Ghamid, dia datang ke Nabi, ya Rasulullah aku berzina. Kata Nabi, pulang, ojo ngaku awakmu gitu loh. Kayak Nabi menghindar begitu. Ya Rasulullah ini berzina. Barangkali engkau menolak aku seperti kemarin menolak Ma'is ya Rasulullah. Ini aku ini sudah khublah. Khublah itu artinya apa? Hamil, gak mungkin ya Rasulullah, ini pasti zina ini. Kata Nabi, ya sudah, tunggu dulu sampai kamu lahiran. Lahiran berapa bulan? Kok 7 itu? 9. Ya ada yang 7 juga, tapi jarang. 9 bulan itu waktu yang sudah bisa enggak mengubah seorang. Bisa. Jangankan 9 bulan. Dari masjid loh, pulang-pulang nyolong sandal bisa. Jadi orang itu bisa berubah-ubah. Tapi ini wanita ini sampai 9 bulan tetap datang ke Nabi, ya Rasulullah. Anakku sudah lahir, tolong rajam aku. Logikanya anak itu kalau sudah lahir dengan ketika anak belum lahir, namanya ibu kan nalurinya, rasa sayangnya ketika anak itu sudah lahir. Harusnya dia ini tercegah karena kasihan anaknya kan gitu kan. Tapi ini enggak, datang ke Nabi. Padahal Nabi sengaja begitu supaya dia enggak jadi tak. Itu seandainya wanita itu enggak datang ke Nabi, enggak dicari sama Nabi. Karena apa? Loh. Pengakuan persaksian. Pengakuan. Gak dicari. Kalau gak datang berarti dia mundur kan gitu kan. Ya Rasulullah ini anak, aku sudah lahiran. Kata Nabi, susui dulu. Bayang no. Susui dulu itu berapa hari? 2 tahun. Masa 2 tahun sangat bisa mengubah. Dan perhatikan, seorang wanita ikatannya dengan anaknya ketika menyusui dan sebelum menyusui lebih tinggi mana ikatannya? Oh iya, harusnya kan semakin cinta sama anaknya. Gak. Tapi tetap datang ke Nabi. Ya Rasulullah, ini anakku sudah 2 tahun. Kan dalam Al-Quran dikatakan, haulaini kamilaini liman arada an yutimar rodo'ah. Masa menyusui itu berapa? 2 tahun. Ini anakku ya Rasulullah, sudah bisa megang roti sendiri. Rajamlah aku ya Rasulullah. Dirajam Pak.
Khalid bin Walid ikut ngerajat, muncrat darah. Ya, apakah kisah yang ini atau kisah yang lain? Tapi Khalid ya, kemudian Khalid mencela, terus dimarahi Nabi. Wallahi jangan mencela dia. Dia telah tobat dengan tobat yang seandainya para pemungut pajak itu bertobat seperti tobatnya dia ini, niscaya Allah ampuni dosanya. Dalam riwayat yang lain ada kisah yang lain, dia telah bertobat dengan tobat yang seandainya dibagi-bagikan ke 70 penduduk Madinah, cukup. Saking hebatnya tobatnya orang. Itu kalau pengakuan. Gara-gara sampean aku yang salah. Itu kalau apa tadi? Pengakuan. Bismillah. Tapi kalau persaksian nggak ditunggu ngaku nggak benda. Kalau saksinya benar-benar 4 orang, harus 4 orang, Pak. 3 orang nggak jadi. Harus 4 orang laki-laki semua, bukan perempuan. Di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, Abu Bakar itu melihat Al-Mughirah bin Syu'bah dalam anggapannya berzina. Sahabat Nabi semua ini yang mulia. Maka Abu Bakar mencari saksi. Antara Abu Bakar dengan siapa tadi? Abu Bakar, bukan Abu Bakar. Bukan Abu Bakar As-Siddiq, beda. Abu siapa? Abu Bakrah. Beliau ini melihat sahabat Nabi yang mulia, siapa tadi namanya? Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalam pandangan beliau berzina. Cari saksi. Datang ke Umar bin Khattab. Wahai Khalifah Amirul Mukminin, saya melihat Mughirah bin Syu'bah berzina. Apa kata Umar? Syuhudaka au dhahraka. Saksimu atau punggungmu saya cambuk. Kan nggak boleh qadzaf. Tahu qadzaf artinya? Menuduh berzina tanpa bukti, dicambuk 80 kali. Kalau nggak bisa menghadirkan apa? Saksi. Maka didatangkan saksinya. Saksi pertama, ya berzina. Seperti, kan syaratnya harus seperti melihat timba masuk sumur. Batang celak masuk ke tempatnya celak. Paham maksudnya? Jadi gak boleh ada samar-samar. Salah memaafkan lebih baik daripada salah menghukum. Nek salah menghukum is mati kok salah. Paham maksudnya ya? Salah memaafkan lebih baik daripada salah menghukum. Habis dipotong tangannya, oh iya ternyata nggak salah. Kayak itu dibalik no tangan ini. Ismat, mesti bodol, paham enggak? Makanya nggak boleh idra'u al-hudud bisyubhat. Tangguhkan hukuman selama masih ada kerancuan. Jadi nggak boleh samar-samar, harus terang. Ditanya, yang pertama iya, saya melihat dia berzina. Yang kedua iya, yang ketiga iya, yang keempat ada pun berzina saya nggak tahu ya, tapi gak pantas banget, jelek, pemandangan yang tidak layak. Berarti kan yang keempat ini tidak bersaksi tentang apa? Semuanya dicambuk sama Umar bin Khattab. Dicambuk sama Umar bin Khattab. Karena tidak bisa mendatangkan berapa? Saksi. Abu Bakar ini sahabat Nabi yang ketika Rasulullah sholat terus rukuk, dia datang di pintu masjid. Lihat Rasulullah rukuk dan di belakangnya ada para sahabat. Langsung Abu Bakar takbiratul ihram, langsung rukuk, terus jerundul-jerundul ke shaf. Pernah dengar hadis itu? Atau nggak pernah dengar? Nah, itu Abu Bakar ini, sahabat Nabi Abu Bakar ini. Setelah selesai sholat, siapa tadi yang melakukan itu? Saya Rasulullah. Zadakallah khirsan. Semoga Allah menambah semangatmu. Wala ta'ud. Ya, dalam riwayat wala tu'id macam-macam. Ada yang mengatakan wala ta'du, wala tu'id, wala ta'ud. Itu maknanya berbeda-beda. Semoga Allah menambah kesemangatanmu, tapi jangan diulangi lagi kayak gitu. Oke ya, jadi berarti boleh nggak kita yakini Mughirah bin Syu'bah berzina? Nggak boleh, nggak terbukti. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah seorang sahabat Nabi yang mulia. Abu Bakar juga seorang sahabat yang mulia. Kenapa itu terjadi? Ya, bagian dari pembelajaran bagi umat-umat setelahnya. Bahwa gak boleh sembarangan nuduh apa? Berzina. Kembali ke materi.
Idza tarofa, kalau dia mengaku, au qamat alih bayina, atau telah tegak bayina, itu saksi. Jadi ada dua cara ya. Satu cara apa tadi? Persaksian. Cara yang kedua pengakuan, dan kebanyakan itu pengakuan. Kalau persaksian sangat apa? Berat. Waqat rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah merajam Al-Ghamidiyah, pernah merajam Al-Ma'is, Ma'is. Kemudian berikutnya waqat rajamatil a'immatur rasyidun, khulafaur rasyidin juga pernah apa? Merajam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pernah merajam. Wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah. Nah, ini ganti pembahasan sekarang. Kalau tadi kan masalah zina ya. Wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an hatta yatarahama alaihim jami'an wa yakuna qalbuhu lahum salima. Nah, perhatikan. Barang siapa mencela salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad, seperti kebiasaan siapa? Syiah, atau membenci para sahabat karena ada peristiwa tertentu darinya, atau menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat, kana mubtadi'an, maka dia ahli bid'ah. Jadi antara ciri ahli bid'ah itu mencela sahabat. Ya. Hatta yatarahama alaihim jami'an, sampai dia harus mendoakan rahmat dan keridhaan untuk para sahabat rahimahullah radhiyallahu an. Wa yakuna qalbuhu lahum salimah, dan hatinya harus selamat dari mencela para sahabat. Saya mau tanya nih, apa sih bahaya mencela sahabat? Apa konsekuensi dari mencela sahabat? Kufur, gak mengakui sunnah. Apa tadi mas? Menggugurkan syariat. Apa lagi? Kenapa sih para ulama, anda kasih tahu ya, semua ulama bahas akidah mesti bahas sahabat. Ini siapa ya? Kitab Usul Sunnah bahas sahabat. Nanti kita apa lagi? Akidah Wasithiyah bahas sahabat. Lu apa kok sahabat ini selalu dibahas dalam kitab akidah? Kok bukan sirot tok? Kok dalam akidah kok disebutkan sahabat? Apa masalahnya? Karena konsekuensi mencela sahabat itu menghancurkan Islam. Apa hubungannya Ustaz? Iya, tak kasih tahu sampean. Semua hadis-hadisnya Rasulullah ini dari sahabat. Panjenengan itu bisa sholat, ya karena riwayatnya dari para sahabat. Bisa wudu, bisa zakat, bisa haji, kan semua dari sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Kan gitu kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua syariat Islam ini dibangun dari riwayat-riwayat dari para sahabat. Lah kalau sahabatnya sudah dikafirkan, saya mau tanya, tolong dijawab. Bolehkah rawi kafir diambil periwayatannya? Tidak boleh. Maka kalau mengkafirkan, mencela para sahabat, artinya ingin menghancurkan Islam. Perhatikan. Saya kasih ilustrasi. Perhatikan. Islam itu ibarat bangunan. Bangunan itu punya pintu. Dan pintunya itu adalah para sahabat. Kalau engkau melihat pencuri mencongkel pintu, merusak pintu, jangan kamu berpikiran dia ingin membawa pintu itu pulang. Saya ulangi ya. Islam itu ibarat apa tadi? Bangunan. Dan bangunan itu punya apa? Pintu. Dan pintunya Islam adalah para sahabat. Karena sampai ke kita dari para sahabat. Maka kalau engkau melihat perampok, begal masuk rumahmu, merusak pintu, jangan kau berpikiran dia itu ingin menjebol pintu dan pintumu dibawa pulang ke rumahnya. Karena yang dia inginkan bukan pintu. Yang dia inginkan adalah isinya rumah. Paham maksudnya? Kalau engkau melihat orang mencela sahabat, yang ditarget bukan sahabat. Siapa yang ditarget? Islam.
mereka mau nabrak Rasulullah nggak bisa, kayak gunung. Maka sahabat, kalau sahabat dihancurkan, ya mereka mengkafirkan Abu Bakar, ya lunas agama kalau Abu Bakar sudah dikafirkan. Selesai, hilang agama ini kalau Abu Bakar dikafirkan. Abu Hurairah dikafirkan, Umar dikafirkan. Padahal para sahabat ini yang meriwayatkan sholatnya kita, zakatnya kita, hajinya kita. Ini semua juga dari para sahabat. Makanya kan kadang-kadang ini banyak. Sudahlah kita ini yang rukun. Ya ada si A, ada sunnah. Yang si A benci sahabat. Kita ahlu sunnah senang sahabat. Cuma gitu aja kok ribut. Lah ini orang gak paham ini. Profesor, doktor biasanya kan gitu kan. Menyatakan harus rukun. Enggak paham. Konsekuensi mereka mencela sahabat itu menghancurkan Islam. Bisa dipahami ya? Nah itu yang harus kita pahami. Jadi Ahlus Sunnah harus mencintai sahabat. Makanya para ulama itu dalam kitab-kitab i'tiqad, akidah selalu mencantumkan pasal sahabat. Kitab Lum'atul I'tiqad karangan Ibnu Qudamah dibahas tentang sahabat. Kitab apa lagi? Kitab ini Ushulus Sunnah dibahas tentang sahabat. Kitab Aqidah Thahawi, Aqidah Wasithiyah, Kitab Syarhus Sunnah, semua dibahas tentang apa? Para sahabat. Karena sahabat itulah jembatannya Islam, pintunya Islam. Terus nomor berapa sekarang? 45. Wan nifaqu huwal kufur. Dan nifak kemunafikan adalah kekufuran. Wa an yakfura billah, kafir kepada Allah, wa ya'budu ghairahu, dan menyembah selain Allah. Wa yudhirul Islam, tapi menampakkan apa? Islam fil alaniyah. Jadi di terang-terangan itu secara nyata menampilkan baju Islam, ya sholat, ya maca Quran, tapi hatinya itu benci sama Islam. Kayak para buzur-buzur itu ya. Mithlul munafiqin alladzi, kayak Abu Janda barang ini. Itu bahaya itu orang. Lapak menyebut jenenge wis kadung. Ya. Menampilkan Islam padahal dia ini wallahu alam Islam buka juga aru kapan Islami. Mithlul munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang munafik yang dahulu ada pada masa Rasulullah. Seperti siapa tokohnya? Tokoh orang munafik di zaman Nabi. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kembongnya kemunafikan. Pimpinannya dia. Anaknya soleh. Ikut Nabi, setia kepada Nabi. Siapa nama anaknya? Bapaknya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini yang menuduh Aisyah berzina. Dia ini yang mengkhianati perang Uhud, sudah depan dengan musuh, dia mengundurkan diri lari 300 orang, dipimpin dia ini. Dia juga main mata sama orang Yahudi, dia juga main mata sama orang kafir Quraisy. Oh, kejahatannya luar biasa. Namanya siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Punya anak, oh anaknya hebat, dicintai Nabi. Siapa namanya anaknya? Namanya anaknya ini sama dengan nama bapaknya, berarti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Saman punya nama siapa? Nanti anakmu kasih nama sama dengan namamu, enggak apa-apa. Ya, oke. Sampai mana ini? Nah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam salatun man kunna fi wa huwa munafiqun hadza ala taghlid narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Adapun sabda Rasulullah ada tiga sifat yang jika ada pada seorang maka dia orang munafik. Maksudnya apa itu? 3 sifat itu. Kalau bicara dusta, kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya khianat. Ya. Kemudian narwiha kama ja'at, kita riwayatkan sebagaimana datangnya, wala nufassiruha, kita tidak menafsirinya. Silakan kalau ada tanya jawab. Apa dihabiskan sekarang semuanya tadi kitabnya ini? Duh, sudah selesai. Oh, kita lanjutkan sekalian selesai. Alhamdulillah. Wa qauluhu la tarji'u, berarti insyaallah bulan depan ganti kita, Pak.
Wa qawluhu wa la tarji'u ba'di kuffara dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Dan janganlah kalian kembali setelah kematianku kuffaron, menjadi kafir lagi. Dan terbukti Rasulullah wafat banyak orang murtad. Di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Banyak orang murtad, ingkar zakat, nabi palsu. Tapi berhasil dikalahkan semuanya sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ya, sebagiannya memukul leher yang lain, menebas leher yang lain. Ini saling bunuh-membunuh. Jangan kalian kafir setelah kematianku, kata Nabi ini ya. Wa mithlu idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Bisa dipahami ya? Wa mithlu sibabul muslim fusukun, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi orang muslim itu adalah bentuk kekufuran. Wa mithlu man qala li akhi, ini penting supaya enggak gampang ngafirkan orang. Man qala li akhihi ya kafir, barang siapa berkata kepada saudara muslimnya, orang kafir, kamu kafir. Faqad ba'a bi ahaduma, maka kekafiran akan kembali ke salah satu di antara keduanya. Wa mithlu kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa intaqqa. Ya. Nomor berapa ini? 4, 7. Nggih. Nggih, 47 nggih. Kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa intaqqa, merupakan kekafiran kepada Allah adalah berlepas diri dari nasab walaupun sekecil apapun. Maksudnya paham enggak? Berlepas diri dari nasab itu enggak kamu duduk bapakku. Padahal itu bapak mengingkari apa? Nasab, enggak boleh. Lah, ini Allah gunakan lafaz apa? Kufrun. Tapi ini dijelaskan oleh para ulama bahwa tidak semua lafaz kufrun, kekafiran itu dimutlakkan, maksudnya adalah kufur akbar. Kadang-kadang kufrun tapi maksudnya adalah kufur apa? Asghar. Wa nahu hadhil hadis mimma qad sahha wa hufidha. Dan selainnya dari hadis-hadis yang sangat banyak yang sahih, wa inna nusallim lahu, maka kita terima apa adanya. Wa illam na'lam tafsirahu, meskipun kita enggak paham tafsirnya. Wala natakallam fiha, dan kita tidak membincangkannya. Wala nujadilu fiha, dan kita tidak berdebat-debat tentangnya. Wala nufassiru hadhil ahadits illa mithla ma ja'at wala narudduha illa bil haqqi minha. Dan kita tidak boleh menafsiri hadis-hadis ini kecuali dengan apa yang datang dari Nabi, tidak menolaknya. Illa bi ahaqqa minha, kecuali dengan yang lebih berhak tentangnya. Tapi dijelaskan para ulama, gini ya. Imam Ahmad mengatakan kita enggak menafsirinya. Ulama yang lain menafsiri. Jadi kadang-kadang lafaz kufrun itu dimutlakkan kepada maksiat. Bisa dipahami? Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi orang Islam itu kekafiran. Kekafiran di sini bukan kekafiran yang mengeluarkan orang dari apa? Islam. Karena bukti di zaman sahabat pernah terjadi. Antara sahabat siapa? Muawiyah dengan sahabat apa? Ali bin Abi Thalib. Perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan, ya, dan seterusnya. Jadi tidak serta merta, kan ada kaidah, silakan dicatat. Ada kaidah, silakan dicatat. Laisa kullu man waqa'a 'alal kufri waqa'al kufru 'alaihi. Tidak serta merta orang yang terjatuh pada amalan kekafiran menjadikan dirinya kafir. Tidak serta-merta. Tidak serta-merta orang yang terjatuh pada amalan kekafiran menyebabkan dirinya kafir. Saya mau tanya, tolong dijawab. Mengatakan Allah itu hamba dan mengatakan dirinya itu Tuhan, itu kekafiran apa enggak?
Tolong jawab. Kekafiran enggak? Ya jelas toh. Aku ini Tuhan, kamu itu hamba. Allah diwara hamba, dewe diwara Tuhan. Itu kekufuran apa enggak? Berarti orang tadi itu terjatuh pada kekufuran yang saya ceritakan tadi. Tapi apakah dia langsung jadi kafir? Enggak. Apa sebabnya dulu? Saking senengnya sampai salah omong. Masih ingat enggak? Seorang sahabat Nabi waktu perang Hunain lihat orang-orang kafir punya pohon besar. Ingat enggak? Harus ingat biar aku gak tahu cerita nih. Ya. Ada orang punya pohon besar, tempat yang dikeramatkan, betul? Kata sebagian sahabat yang baru masuk Islam, ya Rasulullah, itu orang-orang kafir punya pohon besar yang keramat. Ada pohon ya, nggak harus besar, ada pohon yang dikeramatkan. Tolong ya Rasulullah, buatkan juga seperti mereka. Saya mau tanya, ini bentuk kesyirikan apa enggak? Bentuk kekafiran apa enggak? Tapi apakah sahabatnya tadi itu, sahabat yang ngomong gitu langsung kata Nabi, kamu telah kafir, kamu harus syahadat lagi? Kan Nabi kan nggak ngomong gitu. Innakum qaumun tajhalun, kamu itu orang yang bodoh. Seperti lagi contohnya, Ammar bin Yasir disiksa nggak kuat, akhirnya terpaksa dia mengucapkan kalimat kekufuran. Berarti lafaz yang seperti itu, lafaz kekafiran apa enggak? Kekafiran. Yang dilakukan sahabat tadi yang pengen punya pohon Dzatu Anwat itu, ini kesyirikan apa enggak? Iya. Termasuk yang tadi itu yang mengatakan diriku ini Tuhan, kamu itu apa? Allah itu adalah hambaku. Ini kan kekafiran juga. Tetapi kaidahnya mengatakan tidak serta-merta orang yang melakukan amalan kekafiran lantas dirinya distempel jadi, belum tentu. Makanya nggak boleh sembarangan. Contoh, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir adalah wa man taraka faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Terus sampean lihat tetangga sampai nih, sampean berangkat sholat maghrib dia masih cangkruan, sampean balik masih cangkruan, sampean berangkat sholat isya cangkruan, sampean mulai sholat isya cangkruan. Terus sampean mikir, oh gak sholat maghrib hari ini. Terus sampean takani, Mas, kafir sampean. Enggak boleh tergesa-gesa. Bisa dipahami ya? Enggak boleh tergesa-gesa. Tidak serta-merta orang yang melakukan amalan kekafiran lantas dirinya langsung menjadi. Jelas ya? Wal jannatu wan naru makhluqatani qad khuliqata. Surga dan neraka itu dua makhluknya Allah. Dua-duanya sudah diciptakan. Jadi surga dan neraka ini sudah ada. Kama ja'an Rasulillah, sebagaimana riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takhaltul jannata faraitu qasran, aku pernah masuk surga dan aku melihat ada istana dalam surga. Berarti surga sudah ada belum? Sudah. Wa raaitul kautsar, aku melihat telaga al-kautsar. Kata Nabi nih ya, ittala'tu fil jannati faraitu aktsaru ahliya kadza. Aku telah ditampakkan atau melihat surga kebanyakan penghuninya. Aku ditampakkan neraka, kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Lalu aku ditampakkan surga, maka penghuninya kebanyakan tak kira ngomong laki-laki. Penghuninya adalah apa? Orang-orang miskin. Jadi penghuni surga itu rata-rata miskin-miskin. Soalnya masalah harta itu hisabnya dua, Bapak. Harta, perhatikan, usia ditanya buat apa usiamu? Ilmu ditanya satu, sudah kamu amalkan belum? Tapi khusus harta ditanya dua. Dari mana kamu mendapatkannya? Oh selamat, dia kerja banting tulang halal. Tapi ingat, masih ada pertanyaan kedua, apa? Untuk apa kau belanjakan hartamu? Kadang-kadang selamat pertama, tidak selamat yang kedua. Hati-hati, hisabnya apa? Harta. Harta itu kalau haram jadi azab, kalau halal jadi hisab. Podo soroi. Ya. Kemudian kata Rasulullah, faman za'ama annahu ma lam tukhlaqa fa huwa mukadzibul bil Quran. Barang siapa mengklaim surga dan neraka belum diciptakan, maka dia mendustakan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sudah menjelaskan. Wa hadis Rasulillah, dan juga hadis-hadis Rasulullah. Wal ahsabul mu'minun
wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nar, dan saya mengira dia tidak beriman kepada surga dan neraka. Wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nar. Apa diartikan apa di tempat sampai? Ada di kitab jenengan. Dan aku menyangka bahwa dia tidak beriman dengan, ya betul ya. Wa man mata min ahli qiblah muwahhidan yusalli alai au yusalla alai, dan siapapun yang mati dari kalangan ahli kiblat itu orang Islam, maka dia disolati. Kalau orangnya muwahhid disolati. Wa yustaghfaru lahu, dan dimintakan ampun untuknya. Wala yuhjabu anhul istighfar, dan istighfar tidak ditutup untuknya. Wala tutraku sholatu alai bidan bin adnabahu, dan solat itu tidak ditinggalkan karena dosa yang ia lakukan. Jadi kalau ada orang muslim melakukan maksiat, maka kemaksiatan yang ia lakukan itu tidak menghalangi kita untuk mensolati jenazahnya, selama dia masih apa? Muslim. Sohiran kana au kabiran, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, selama orangnya muslim masih berhak disolati. Adapun perkaranya dia kepada Allah, wa amruhu ilallah. Walhamdulillahi wahdahu wa salawatuhu ala Muhammadin wa alihi wa sallama taslima. Alhamdulillah selesai. Selesai kitab ini. Jadi insyaallah pada pertemuan yang akan datang, jika Allah mengizinkan, mungkin nanti kita akan membahas kitab yang lain. Alhamdulillah. Ini sudah berapa tahun kita selesai, Pak? 2 tahun ya? Sebelum pandemi. Ya, kalau sebelum pandemi sudah 4 tahun, Pak. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. 1 atau 2 pertanyaan. Saya kasih waktu 15 menit pertanyaan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya. Waalaikumsalam. Perzinaan. Ada seorang sering-sering itu zina, tapi dia tidak mengerti Hukum berzina. hukum zina. Gak ono wong donya gak ngerti hukum berzina. Gini Ustaz. Saya akan Ustaz ya. Itu orangnya itu tadinya itu tidak sholat Ustaz. Terus dia itu jadi tidak mendengarkan pengajian-kajian, tidak pernah mendengarkan kajian. Baru dia itu ada temannya yang Islam, dia dikata maksudnya itu. Sebentar Pak, ini orang Islam enggak? Orang KTP-nya Islam apa enggak? KTP-nya Islam, tapi dia tidak sholat gitu Ustaz. Terus baru dia itu dinasihati oleh temannya. Dia itu sadar Ustaz. Terus dia itu sholat, terus dia itu sering-sering mendengarkan pengajian. Bagaimana Ustaz? Apakah bisa yang dulunya itu berzina, terus dia itu sadar, terus menjalankan sholat, apakah dia itu bisa diterima tobatnya Ustaz? Pertama, tidak ada orang yang nggak tahu kalau zina itu haram. Tidak ada. Karena zina itu ta'umu bil balwah. Bahkan seluruh agama mengharamkan. Ya. Bahkan ilmu sosial pun diperangi. Pakai hidup kesosialan saja, orang enggak senang sama pezina, kan gitu ya. Jadi pertama, tidak ada orang yang enggak tahu kalau zina itu apa? Haram. Dan enggak boleh ada orang Islam yang enggak tahu hukumnya sholat. Pasti tahu. Kalau dia itu Islam, pasti tahu hukum sholat. Mohon maaf, orang non muslim saja tahu hukumnya sholat itu apa. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Orang non muslim lo paham kalau hukumnya sholat bagi umat Islam itu apa? Baik, makanya lucu kalau ada orang KTP-nya Islam tapi
Saya nggak tahu hukumnya sholat wajib. Nggak mungkin. Ketika kamu Islam sudah pasti tahu. Bisa dipahami ya? Itu namanya kata para ulama, yu'lam bil darurah minad din. Suatu yang secara emergensi diketahui dalam agama, nggak boleh alasan itu nggak tahu, nggak boleh. Jadi orang itu Pak, bukan karena nggak tahu, tapi dia itu dulu masih pelaku maksiat, terus sekarang alhamdulillah sadar. Jadi bukan karena nggak tahu, dia tahu. Bisa dipahami saya ya? Jadi insya Allah tahu, terus sekarang beliau tobat, sholat. Jadi begini, dulu nggak sholat, terus dulu juga berzina. Dosanya dia nggak sholat lebih besar daripada dosanya dia berzina. Jadi ada dua hal tadi yang jenengan sebutkan. Dulu nggak pernah sholat, ya kan? Dan dulu berzina. Yang jenengan tanyakan kan yang zinanya. Tapi saya ingin komentari yang bukan itu. Nggak sholatnya dia itu lebih dosa daripada zina. Karena banyak orang itu nggak paham, dikira bahwa meskipun dia nggak sholat tapi dia nggak pernah zina kok. Ustadz suami saya nih Ustadz meskipun nggak sholat tapi baik orangnya Ustadz, nggak pernah zina, baik, nggak ada kebaikan bagi orang yang nggak sholat, nggak ada kebaikan. Jadi maksud saya itu ada hal yang lebih penting untuk sampean komentari dari zinanya itu apa? Sholat. Dia nggak sholat itu Pak, dia zina 1000 kali tetap Islam. Selama dia meyakini zina itu apa? Haram, tidak menghalalkannya, dia tetap Islam. Tapi kalau meninggalkan sholat bisa keluar dari Islam. Nah, intinya saja saya paham pertanyaan jenengan. Intinya kalau dia sudah tobat, sudah ngerti, ya, iya, Allah mengampuni dosanya. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa. Dengan syarat tobat yang nasuha. Syarat-syarat tobat ada 3 Pak. Nanti saya terangkan di Jami' Makkah. Babnya ada taubah. Tapi berhubung jenengan yang tanya, tak kandani saya. Syarat tobat itu 3. Kalau dosanya berkaitan dengan hak Allah. 3. Yang pertama, an-nadam, menyesal. Yang kedua, al-iqla' atau at-tarkul maksiyah, menyesal, meninggal. Yang nomor 2, meninggalkannya total. Yang nomor 3, al-azm alla ya'ud, bertekad bulat enggak melakukan lagi. Jadi syarat tobat ada berapa? 3. Pertama, meninggalkan total maksiat itu. 1. 2, menyesali. Ustaz, kalau dia tinggalkan tapi enggak menyesal, oh enggak, bukan tobat itu. Dia ninggalkan tapi enggak menyesal. Contoh mau zina, ketahuan Satpol PP. Oh, dia meninggalkan, iya meninggalkan tapi enggak tobat dia ini. Bisa dipahami ya? Jadi meninggalkan, tidak semua orang meninggalkan itu tobat. Kadang ada orang meninggalkan karena nggak ada kesempatan. Bisa dipahami ya? Makanya pertama meninggalkan. Kedua apa tadi? Menyesal. Ketiga, bertekad bulat tidak kembali lagi. Itu kalau dosanya kepada Allah. Kalau dosanya kepada anak manusia, dolimi wong, itu syaratnya 4. 3 yang tadi ditambah 1. Apa ya satu ini? Minta dihalalkan, dikembalikan hartanya. Kalau itu harta dikembalikan, kalau itu tuduhan fitnah dibersihkan namanya. Kalau nempeleng maka datangi minta maaf ya, inti minta maaf. Seperti itu Pak ya. Jadi diterima tobatnya kalau dengan syarat tobat yang benar-benar tobat. Oke. Ah, ini pertanyaannya. Ustadz, apakah boleh kita makan di tempat makan yang di restoran tersebut terdapat raja-raja? Maksudnya jimat ya? Iya. Salib dan sebagainya yang dipajang di dinding resto tersebut. Cari yang lain aja. Saya nggak berkata hukum ya. Saya nggak berkata hukumnya. Kalau hukumnya makanan ahli kitab boleh. Makanannya ahli kitab itu boleh kita makan, Pak. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanannya ahli kitab itu halal bagi kalian. Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud makanan di sini sembelihan. Kalau enggak sembelihan mah enggak usah diomongkan. Nasinya orang kafir nasi yo nasi, mau nasinya orang kafir bukan nasi yo nasi. Makanya dimaksud makan di sini apa? Sembelihan. Sembelihannya ahli kitab halal. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Ustadz, itu kan ahli kitab yang dulu, Ustadz.
Sama aja. Ahli kitab di zamannya Nabi, adanya Nabi dan Al-Quran turun itu dalil bahwa ahli kitab sudah rusak. Bisa dipahami? Kecuali kalau memang menunya itu haram. Tapi meskipun demikian lebih baik jangan. Ya, karena kita nggak tahu ya, kita nggak aman. Zaman sekarang mungkin ada minyaknya, ada. Bisa dipahami ya? Kita nggak ngerti juru-juruannya, nggak ero. Cari yang restoran Muslim saja. Gitu nggih? Iya. Ada pun yang raja-raja jangan masuk. Pakanannya gak enak tapi kok luaris misalnya kan. Ternyata dia punya entong awi-awi. Ngerti entong awi-awi? Lagi yang tanya silakan monggo. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Bagaimana hukum mendoakan orang kafir yang meninggal? Kan kita baik itu berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik untuk orang kafir. Bagaimana? Iya. Seperti Ratu Elizabeth kemarin mati ya. Terus ada orang Islam ikut-ikutan. RIP. Apa RIP? Dia itu mateni wong akeh ya, sih. Betapa banyak negara-negara Afrika, Asia jadi koloninya dia. Di zamannya dia loh. Tidak boleh kita nggak ngerti walawal barok. Ada orang toko, ya, orang non Muslim wafat, kita ikut mendoakan. Gimana mendoakan? Rasul kurang apa ya saya perhatikan? Kurang apa? Saya kasih contoh nih. Rasulullah itu punya seorang paman. Paman ini merawat Nabi semenjak Nabi umur 8 tahun, ditinggal mati kakeknya. Siapa namanya? Ngerawat Nabi. Sampean tahu enggak? Pahalanya orang nyantuni anak yatim ini. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan yang nyantuni anak yatim seperti ini di surga. Saking gede ini pahalanya nyantuni anak yatim. Dan Abu Thalib ini enggak sekedar nyantuni anak yatim yang akan jadi nabi. Membelani Nabi. Waktu Nabi diangkat jadi Rasul, yang pasang badan ya Abu Thalib ini. Ketika Rasul diboikot di lembah, Abu Thalib mendampingi ponakannya. Dibela mati. Bahkan Nabi dalam riwayat mengatakan tidak pernah kafir Quraisy melukai aku kecuali setelah wafatnya pamanku. Maka ketika Abu Thalib sakit keras hampir mati, didatangi sama Rasulullah, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah paman. Sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat paman. Ucapkan paman. Disaut Abu Jahal. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, apakah kamu itu benci sama ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Bingung. Ikut bapakku apa ikut ponakanku? Bingung. Diulangi Nabi lagi, ya ammi qul la ilaha illallah. Karena Nabi ini merasa orang ini paling berjasa di antaranya, beliau ini dalam hidupnya. Betul? Pengen pamannya masuk Islam. Ya ammi qul la ilaha illallah. Cepat paman, sebelum terlambat ucapkan kalimat la ilaha illallah supaya aku nanti pada hari kiamat bisa nolong kamu paman. Diulangi lagi sama syaitan ini siapa? Abu Jahal. Ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, apa kamu itu benci sama ajaran bapakmu leluhurmu? Dan akhirnya Abu Thalib wafat di atas agama bapaknya. Langsung Nabi sedih ketika mati paman sedih Rasulullah. Sedih bukan sedih karena kematiannya. Sedih karena enggak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya. Dan Nabi mengatakan, wallahi ya ammi la astaghfiranna. Aku akan terus mendoakanmu paman. Aku akan berdoa untukmu paman selama aku tidak dilarang. Langsung turun ayat. Surat berapa? At-Taubah 113. Makana lin nabi walladzina amanu. Coba sama kita cari itu. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang beriman mendoakan orang-orang yang mati setelah jelas bahwa dia adalah penghuni neraka. Jadi gak boleh ndongakno wong mati sing non muslim. Surat apa? At-Taubah ya? 113. Setelahnya baru Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta.
Yaitu yang surat Al-Qasas kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Jadi nggak boleh mendoakan orang non muslim yang wafat. Kalau sudah wafat tidak boleh. Nabi izin kepada Allah untuk mendoakan umminya. Tidak diizini Allah. Terus Nabi minta izin untuk mengunjungi kuburan umminya. Diizini oleh Allah. Gitu ya, wallahu a'lam. Yang lain monggo. Monggo. Sudah tidak ada. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Terakhir, silakan. Di pembahasan terakhir tadi tentang surga dan neraka yang sudah ada. Di lain Rasulullah pernah bersabda bahwa saya melihat Amr bin Khuza'ah menyerang khusus yang di perang. Pertanyaannya, selain surga dan neraka sudah ada, apakah sudah ada? Karena di hadis yang itu Rasulullah melihat dunia ada Amr bin Khuza'ah. Ya, pertanyaan bagus dan saya nggak bisa jawab. Apakah sudah ada isinya? Karena Rasulullah pernah saya melihat siapa tadi Mas? Amr bin Khuza'ah ini kan itu yang bawa patung itu kan, pertama kali menyebarkan agama paganisme berhala-berhala ke tanah Arab. Jadi semua bangsa Arab dulu itu nyembah Allah Pak, tauhid, ikut Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian datang orang ini dari Syam membawa patung, akhirnya bangsa Arab jadi penyembah berhala. Dan Nabi ditampakkan neraka melihat orang ini itu nyeret ususnya. Pertanyaannya beliau, apakah berarti di surga sekarang di neraka sudah ada penghuninya? Saya mau tanya antum. Tak tanya balik ya, Man. Rasulullah pernah berkata ke Bilal, "Ya Bilal, aku mendengarkan suara." Bilal masih di dunia. Aku melihat perempuan di surga. Ternyata itu adalah istrinya Abu Tolha. Siapa istrinya Abu Tolha? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim masih ada di dunia. Nah itu untuk menjawab pertanyaan antum ini butuh baca lagi. Tapi saya kasih perbandingan supaya antum tahu gitu. Apa maksud saya ya? Nah, wallahu a'lam. Apa mau tanya Mas? Silakan. Duh, kok gak wani gue lho. Kok nek gak wani. Duh, enggak harus tanya. Yang terus tadi apa maknanya Ustadz itu apa maknanya? Ya, enggak, jangan dipaksa. Cukup nggih? Sudah suruk kan? Udah dari tadi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.